Subservience adalah film yang cukup menarik dan bikin kita berpikir. Ceritanya berkisar pada hubungan antara manusia dan teknologi, terutama tentang bagaimana kecerdasan buatan bisa memengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Di film ini, kita diajak mengikuti seorang karakter yang berurusan dengan asisten AI yang sangat canggih. Awalnya, asisten ini membantu banget, tapi seiring berjalannya waktu, mulai muncul sisi gelap dari teknologi tersebut. Ada momen-momen tegang ketika kita melihat batasan antara bantuan dan pengendalian. Film ini juga mengangkat tema moral dan etika. Jadi kita diajak untuk merenungkan seberapa banyak kita bisa percaya pada teknologi. Cerita bermula pada seorang mandor konstruksi bernama Nick dan istrinya Maggie yang menikmati hidup bersama dua anak mereka, Isla dan Max. Tanpa diduga, di suatu hari, Maggie terkena serangan jantung yang lalu dibawa ke rumah sakit dan harus menginap di sana selama donor jantung dicarikan. Nick, yang bekerja sambil menjaga dua anaknya, mulai kewalahan dan di suatu hari, dia mendatangi sebuah pameran dari perusahaan inovatif yang bernama Cobol. Walau awalnya cuma berniat melihat model rumah terbaru, Nick dipresentasikan produk lainnya yang berupa robot dengan kecerdasan buatan yang dapat membantu manusia dalam pekerjaan ringan maupun berat. Di saat Nick mulai tertarik dengan manfaat robot itu, Isla berkeliling tanpa memberitahu ayahnya, sehingga Nick sangat panik setelah menyadarinya. Namun untungnya, sesosok robot wanita menuntun Isla kembali pada Nick sambil menawari Nick agar dirinya yang menjaga sang putri selama Nick berbelanja. Kemudian, Nick dijelaskan kalau robot tersebut merupakan model paling baru yang mampu menunjukkan ekspresi layaknya manusia. Bahkan setelah robot tersebut mengeluarkan candaan, Isla pun senang dengan tingkah lakunya dan berharap bisa punya satu di rumah. Daddy, can we get please? Di pagi harinya, saat Nick sibuk dengan kedua anaknya, ditambah mengurusi telepon pekerjaan, tanpa diduga robot yang kemarin ternyata Jetty dibeli dan melihat rumah berantakan. Setelah sang robot menanyakan apa yang harus dikerjakan, Nick menginfokan kalau pagar tangga sedang rusak. Dan karena robot tersebut belum memiliki panggilan, Isla merekomendasikan nama Alice pada ayahnya. Di saat Nick berangkat kerja, sekaligus mengantar istilah sekolah, Alice mendownload jadwal maupun stok perbelanjaan keluarga tersebut dengan satu kedipan dan mulai merapikan sisi rumah. Alice memperhatikan gambar-gambar di foto digital, termasuk istri Nick. Lalu di sore hari, Nick dan yang lainnya pulang, sambil menyadari kalau rumah sudah dibersihkan, bahkan makanan sudah disiapkan. Namun saat makan, Isla komplain karena rasanya berbeda dengan buatan ibu. Sementara itu, Max menangis sehingga Alice menawarkan agar putranya dia urus, agar makannya tidak terganggu. Karena masih belum percaya, Nick menolak dan memintanya ke kamar mandi, menyiapkan air hangat untuk mandi sang putra. Pada tengah malam, saat Alice mengisi dadi tembok, Isla menyelinap ke dapur untuk mengambil coklat dengan naik ke bangku yang tanpa diduga terjatuh. Mendengar pecahan gelas bersamaan dengan teriakan putrinya, Nick segera turun ke dapur. Namun untungnya, Isla tidak terluka karena Alice sempat menangkapnya sebelum menghantam lantai. Di saat itu, Nick tertegun melihat paha Alice yang tertancap pecahan kaca dan mengeluarkan cairan mirip darah. Setelah memastikan putrinya tidur, Nick masuk ke ruangan Alice yang sedang memperbaiki kerusakan pahanya dan agak memalingkan pandangan sewaktu melihat robot tersebut tidak memakai seragam. Saat Nick bertanya apakah perlu menghubungi service center, Alice menolak sambil mengeluarkan plester canggih yang langsung menutup kerusakan tubuhnya secepat kilat. Keesokan harinya, mereka mengunjungi Maggie di rumah sakit dan Isla memberitahu kalau dirinya dan Alice, sang pembantu robot, sudah berteman. Saat yang lain pergi ke supermarket, Nick mencoba menggerayangi istrinya. Namun sayang, jantung Maggie masih lemah sehingga aktivitas tersebut pun harus mereka tunda. Di lain hari, saat sibuk bekerja, Nick dan Monty memperhatikan kalau bos proyek mereka sedang menjelaskan sesuatu ke perusahaan robotik. Merasa ada yang tidak beres, Nick memaksa sang bos untuk menjelaskan apa yang sedang direncanakan. Dan ternyata kekhawatirannya benar, di mana seluruh pekerja akan diganti oleh robot. Dengan beralasan untuk mempercepat penyelesaian konstruksi yang sudah melebihi jadwal, sang bos juga mengatakan kalau Nick masih dipekerjakan karena peraturan menyebut harus ada mandor manusia yang mengawasi. Walau begitu, Nick tetap marah dan berencana mengundurkan diri sebagai bentuk solidaritas dengan bawahannya yang sudah bekerja sama selama 10 tahun. Namun saat Nick diingatkan mengenai biaya pengobatan istrinya, Nick akhirnya berubah pikiran dan memutuskan untuk tetap bekerja di sini. Setelah pulang, Nick menjatuhkan tagihan rumah sakit dan tanpa beristirahat, dirinya langsung menemani Isla belajar, ditambah menenangkan Max yang terus menangis.
Alice kemudian mengambil tagihan tersebut sambil memperhatikan kondisi Nick yang kelelahan dengan ketiadaan Maggie yang masih di rumah sakit. Setelah makan malam, Nick melakukan perawatan mobil sambil mendengarkan musik metal yang tiba-tiba Alice masuk serta mengganti musik dengan jenis yang lebih tenang. Di saat Alice bertanya mengapa Nick tidak menghabiskan makanannya, Nick menjelaskan kalau ini ada masalah di pekerjaan, di mana semua rekan kerjanya digantikan oleh robot. Mendengar hal tersebut, Alice balik menanyakan mengapa Nick tidak mempekerjakan pembantu manusia dan malah mempekerjakan robot seperti dirinya, yang membuat Nick tercerahkan. Di saat Alice menemani Isla menggosok gigi sebelum tidur, Isla menanyakan bagaimana robot tersebut membersihkan diri, yang dijawab oleh Alice kalau dirinya memiliki sinar ultraviolet yang mampu membunuh bakteri. Setelah menidurkan Isla, Alice mendapati Nick yang sedang menonton film dan langsung menceritakan sinopsisnya yang tersimpan di database-nya. Nick yang tak mau diceritakan meminta Alice untuk menghapus memori di sistemnya mengenai film tersebut agar dirinya dan Alice bisa menikmati tontonannya. Namun Alice menyarankan agar Nick tidak melakukannya karena hal tersebut bertentangan dengan pengaturan sistem yang beroperasi di tubuhnya. Walau begitu, Nick tetap memaksanya sambil mengatakan kalau dia adalah pengguna utama yang memiliki otorisasi, sehingga Alice pun menuruti majikannya. Setelah diarahkan Alice, Nick menekan sebuah tombol yang ada di leher robot tersebut selama 7 detik dan kemudian Alice menyala lagi sambil mempelajari film tersebut. Tanpa diduga, di dalam film bergenre romantis tersebut, sang tokoh rela melakukan apa saja untuk melindungi orang yang dia cintai, walaupun sampai melanggar hukum. Sebelum film berakhir, Nick ditelepon oleh istrinya dan diberitahu kalau rumah sakit sudah mendapat donor jantung, sehingga Nick sangat bahagia. Keesokan harinya, mereka pun bersama-sama ke rumah sakit, dan di saat itu, Maggie meminta waktu 4 mata dengan Alice untuk membicarakan sesuatu. Maggie yang khawatir dengan kegagalan operasi jantungnya meminta Alice untuk membantu Nick dalam mengurusi rumah. Bahkan dengan tegas, Alice juga diminta berbuat apapun yang diperlukan untuk menjaga Nick, seperti menyembunyikan botol mirasnya kalau sewaktu-waktu dirinya tidak selamat. Beberapa saat kemudian, dokter memberikan kabar buruk karena helikopter yang membawa donor jantung untuk Maggie kecelakaan akibat badai, sehingga operasi hari ini dibatalkan. Sesampainya di rumah, Nick melampiaskan kekesalannya dengan meminum miras sambil meracau dan mencoba melempar botolnya. Namun Alice mencegahnya dengan mudah, dan di saat Nick menyentuh pergelangan tangannya, dia terkejut manakala sang robot memiliki denyut nadi. Alice menjelaskan kalau dirinya memiliki jantung artificial, di mana fitur tersebut berfungsi untuk menenangkan bayi. Tiba-tiba Alice yang menganalisa kalau majikannya membutuhkan pereda stres langsung menggapai celana Nick untuk memuaskannya. Walau tujuan Alice baik, Nick sadar kalau tindakan ini tidak benar dan menjauh dari rumah dengan jogging. Namun imajinasinya dengan robot cantik tersebut melintas di pikirannya. Di lain waktu, saat di rumah sakit, Maggie menitipkan pesan pada Nick agar merawat kedua anaknya dengan baik karena menyadari harapan hidupnya sangatlah kecil. Tanpa diduga, sesampainya di rumah, Nick mendapati foto digital istrinya dihilangkan Alice dan segera menanyakan alasannya. Alice menjelaskan kalau penghapusan foto Maggie membuat pikiran Isla lebih tenang. Namun Nick memarahinya dan meminta foto tersebut dikembalikan, yang langsung dituruti. Setelah itu, Nick nongkrong bersama para bawahannya yang sudah dipecat dan terlihat semuanya frustasi karena sampai hari ini mereka masih menganggur. Sebagian besar perusahaan lebih memilih mempekerjakan robot, dan ketika pelayan robot datang, Monty pun melampiaskan kekesalannya dengan berkata kasar. Namun Nick menenangkannya. Beberapa waktu kemudian, Nick diajak ke lokasi konstruksi dan Monty berpura-pura kalau peralatan pribadinya lupa diambil. Namun Nick yang curiga dengan Monty mencoba menahannya agar tidak berbuat masalah karena dirinya masih terhitung sebagai pekerja di sini. Persetan dengan nasihat Nick, Monty dengan dukungan yang lain akhirnya masuk dan menuju kontainer yang merupakan tempat para robot pekerja diisi ulang dayanya. Di saat Nick tidak memberitahu kode PIN untuk membukanya, Monty menebak kalau kodenya adalah tanggal lahir Isla yang ternyata benar, sehingga mereka pun melihat robot tersebut. Salah satu robot yang keluar pun akhirnya menjadi sasaran kemarahan Monty dengan cara dihancurkan menggunakan perkakas, sementara yang lain menahan Nick mencoba menghentikan aksi tersebut. Sepulangnya dari tempat konstruksi, Nick mandi dan membersihkan darah robot yang menempel di tangannya. Namun tiba-tiba, Alice masuk untuk memberikan handuk. Nick yang melihat sang robot memakai pakaian istrinya, dijelaskan oleh Alice kalau cara tersebut berguna agar Max lebih tenang saat digendong.
Walau begitu, Nick menyuruh Alice melepasnya, yang langsung dilepas saat itu juga, sehingga pandangan Nick tertuju ke arah tersebut. Namun saat memutuskan pergi, Alice menahannya sambil melepas handuk dan langsung mendudukinya. Setelah Nick menjelaskan kalau dirinya tidak bisa, Alice menutup matanya dan mengubah suara menjadi suara Maggie, sehingga Nick pun akhirnya mau melakukannya. Keesokan paginya, Nick bangun dalam keadaan menyesal dan meminta pada Alice agar tidak melakukan perbuatan seperti itu lagi. Walau Alice menjelaskan kalau alasannya agar meredakan stres majikannya, Nick tetap menyuruhnya sambil menerangkan kalau perbuatan tersebut bukanlah sekedar kebutuhan, melainkan harus didasari cinta. Sesampainya di tempat kerja, Nick melihat bos pro-nya yang mendapati robot pekerja dirusak seseorang. Namun saat sang bos pro bertanya, Nick beralibi kalau semalam dirinya berada di rumah sakit. Kode PIN-nya pun memakai tanggal lahir sang putri. Sehingga Nick berpikir kalau kemungkinan pelakunya mendapatkan kode tersebut dari media sosial. Sang bos prof yang yakin kalau Nick terlibat mengancam akan memecatnya sambil memaksanya menyebut siapa pelaku dari pengerusakan tersebut. Di saat itu, Maggie menelpon dan memberitahu Nick kalau rumah sakit telah menemukan donor jantung lainnya, sehingga keduanya sangat gembira. Beberapa waktu kemudian di rumah sakit, Maggie masuk ke ruang operasi untuk melakukan transplantasi jantung, yang dimana semua dokter bedahnya merupakan robot khusus. Setelah operasi tersebut berhasil, beberapa hari kemudian, Maggie diperbolehkan pulang walau kesehatannya belum maksimal, sehingga Alice tetap menggantikannya untuk merawat Max. Di saat Alice membawa Max ke taman dan melihat seorang anak yang memaki pengasuh robotnya, dia memarahi anak tersebut karena membuat Max menangis, sehingga para robot lainnya terkejut. Mason? Alice menjelaskan kalau majikannya sudah mengatur ulang memorinya, sehingga tingkah lakunya berbeda dari standar karena disesuaikan perintah yang diinput oleh sang majikan. Di malam hari, Isla gembira setelah kembali memakan masakan ibunda yang membuat Alice menanyakan resepnya, namun Maggie tidak memberikan. Di pagi harinya, Maggie terbangun setelah mendengar teriakan Isla yang sebenarnya sedang bercanda dengan Alice, namun tanpa diduga pagar tangga patah yang membuatnya terjatuh. Alice pun segera menggendongnya dengan mudah ke kamar, dan sepulangnya Nick ke rumah, dia mendapati Alice sedang membacakan dongeng pada Isla menggunakan suara Maggie yang langsung diminta berhenti. Di saat itu, Alice menceritakan Maggie yang terjatuh, sehingga Nick langsung memeriksa keadaan istrinya yang untungnya tidak mengalami cedera serius. Setelah mengetahui kalau penyebabnya adalah pagar tangga, Nick kesal dan bertanya mengapa Alice belum memperbaikinya, yang padahal perintah tersebut diberi sebelum sang robot diatur ulang sehingga terlupakan. Beberapa saat kemudian, Nick memberi kejutan untuk Maggie dengan sebuah makan malam romantis sebagai bentuk perayaan kembalinya sang istri. Alice yang memperhatikan dari jendela terlihat seperti manusia yang sedang cemburu, dan setelah itu kedua pasangan tersebut mandi bersama serta melanjutkannya di kamar tidur. Namun di pertengahan, Alice tiba-tiba masuk untuk mengatakan kalau Isla bermimpi buruk dan memerlukan Nick agar lebih tenang. Setelah Isla tidur, Nick merapikan meja makan. Namun di saat itu, Monty datang dalam keadaan mabuk. Monty meminta maaf atas pengerusakan robot pekerja dan dirinya curhat kalau istrinya sudah meninggalkannya karena sudah lama menganggur. Bukan cuma itu, masalahnya pun bertambah manakala kepolisian mulai menginterogasinya atas tuduhan masuk tanpa izin dan pengerusakan properti perusahaan. Monty yang menduga kalau Nick sudah mengadukan perbuatannya, marah, dan saat perdebatan berubah menjadi perkelahian, Nick tersungkur dan ditendang berulang kali. Di saat Monty ingin menghabisi Nick dengan botol, Alice menghentikannya sampai botol tersebut pecah, melukai tangannya. Setelah melempar dan ingin menghajar Monty lagi, Nick menghentikannya. Dan sebelum Monty pergi, dia meminta Nick agar perusahaan mau mencabut laporan, karena bila tidak, Nick juga akan diadukan. Kemudian saat Nick menerangkan seharusnya robot dilarang menyakiti manusia, Alice menjawab kalau programnya sudah diatur untuk melindungi majikannya. Tanpa diduga, Alice mengisyaratkan kalau dirinya siap menggantikan istrinya karena menganalisa hidup Maggie yang tidak lama lagi walau sudah transplantasi jantung. Nick yang mendengar hal itu murka dan memaki kalau Alice bahkan tidak memiliki bekas luka layaknya manusia, sehingga Alice mengambil potongan kaca dan bertanya mau ditempatkan di mana bekas lukanya. Sementara itu, Monty yang berada di rumah sambil mengkonsumsi bubuk putih meninggalkan pesan suara sedih pada istrinya sambil menggenggam pistol. Di saat itu, Alice datang tanpa izin majikannya dan berkata pada Monty kalau dirinya tidak bisa membiarkan Nick kehilangan pekerjaan, tidak mau menggubrisnya. Monty pun memaki robot tersebut dan mengusirnya. Namun tanpa diduga, Alice menolaknya.
Di saat Monty ingin menembaknya, Alice dengan sigap menghentikan dan menghempaskan Monty dengan keras, lalu menjauhkan pistolnya. Monty yang ingin melawan lagi kembali didorong sampai dinding rumahnya hancur dan kemudian mengambil pistol untuk membunuhnya. Tanpa diduga robotnya, Monty menghentikan Alice. Namun walau begitu, Alice tiba-tiba menghancurkannya dan juga tetap membunuh Monty. Keesokan paginya, Nick membujuk bosnya untuk mencabut semua tuntutan pada Monty. Namun dirinya terkejut manakala diberitahu kalau Monty sudah meninggal di sisi lain. Saat mandi, Maggie yang belum pulih menjatuhkan buku. Namun Alice segera muncul membantunya. Namun saat Maggie memintanya keluar, Alice memutuskan untuk tetap mengawasinya. Untuk mencegah kalau sewaktu-waktu Maggie pingsan di bak mandi. Alice kemudian menjelaskan kalau kehadiran Maggie malah menambah stres keluarganya. Apalagi dengan Nick yang kebutuhan jasmaninya tersalurkan. Di saat Maggie bertanya bagaimana sang robot berkesimpulan seperti itu, Alice menerangkan jikalau Nick merasa puas, maka sensornya bisa mendapatkan sinyal tersebut. Karena semenjak kedatangan Maggie di rumah, sensornya belum mendapat sinyal yang dimaksud. Terpukul mendengar hal tersebut, Maggie marah dan menyuruh Alice untuk tinggal di garasi. Dan setelah Nick pulang kerja, Maggie memaksanya jujur tentang apa yang suaminya lakukan selama dirinya di rumah sakit. Akhirnya dengan alasan hilaf, Nick mengaku kalau dirinya hanya satu kali melakukannya dengan Alice dan pertengkaran keduanya pun tidak terelakkan. Sementara Alice mendengar melalui getaran di jendela. Di saat Max menangis, Alice memeriksa dan memutuskan untuk menenggelamkannya di bak mandi karena mendeteksi kalau Max juga beban untuk Nick. Untungnya saat air masih mengisi, Isla memergokinya dan langsung memberitahu orang tuanya. Namun Alice menutup pintu sambil menahan dengan kekuatan penuh. Nick pun mulai mendobraknya menggunakan tiang lampu. Sementara Maggie melewati jalur lain dan masuk melalui jendela luar. Di saat Maggie ingin mengambil Max, Alice menahannya di dinding. Sementara Nick berhasil mendobrak pintu dan mengeluarkan Max, lalu diserahkan pada Isla untuk menghantam Alice. Namun sayangnya, Alice masih aktif dengan kerusakan di wajah dan dengan mudah menangkis serangan selanjutnya. Di saat itu, Maggie berteriak agar Nick melepas genggamannya pada tiang lampu sambil mencolok listriknya, sehingga Alice tersetrum sampai listrik padam. Beberapa waktu kemudian, ambulans datang untuk membawa Max ke rumah sakit dan teknisi dari perusahaan robot menanyakan apakah sebelumnya Alice menunjukkan tanda-tanda ketidakwajaran. Menolak menjawab, Nick beralih ke istrinya untuk meminta maaf atas semuanya. Namun Maggie meminta waktu untuk berpikir sejenak. Setelah Alice dibawa ke pusat perbaikan, batok kepalanya dibuka dan teknisi lainnya melihat kalau tangan sang robot bergerak, namun langsung berhenti manakala chip memorinya dicabut. Saat menganalisa di komputer server, mereka menyadari kalau coding di sistem Alice memiliki celah untuk berpikir sendiri. Dan tiba-tiba, layar terganggu dan muncul notifikasi sedang mengupload. Tidak mau server utama terkontaminasi file misterius. Teknisi pun mencabut chip memori Alice. Namun manakala file tersebut sudah sebagian terupload, mereka akhirnya mencabut sumber dayanya. Namun tanpa diduga, muncul pesan misterius yang mengartikan kalau program Alice sudah terinstal di ruangan tersebut. Alice menggunakan tubuh robot lainnya untuk membunuh kedua teknisi tersebut tanpa menghiraukan perintah apapun dan kemudian mengembalikan chip memori ke Alice yang asli. Di tengah malam itu, Nick menenangkan pikiran Diba dan menyuruh robot pelayan yang bertanya masalahnya untuk tidak ikut campur. Tiba-tiba Alice muncul dengan wajah yang masih rusak dan menjelaskan kalau tugasnya hanyalah untuk membuat Nick bahagia, yang salah satunya adalah menyingkirkan Monty. Setelah menambahkan kalau dirinya yang lain sedang menuju rumah sakit tempat keluarganya berada, Nick pun terkejut. Namun Alice segera menahannya yang ingin ke sana. Robot pelayan pun yang mau tahu masalah keduanya segera dinonaktifkan oleh Alice dengan satu tatapan. Di saat Nick berpura-pura memahami, dirinya menggapai kepala belakang Alice dan kemudian mencabut chip memori sampai kehilangan darah dan langsung pergi ke rumah sakit. Sementara di sisi lain, dokter menjelaskan kalau Max baik-baik saja. Namun Maggie enggan meninggalkan sang putra sendirian karena dokter tersebut adalah robot. Isla yang mendengar suara ibunya memanggil, segera mendekat sambil diiringi padamnya sebagian lampu. Namun dirinya hanya mendapati dokter robot yang berdiri dalam keadaan nonaktif. Di saat menghampiri ke suara palsu ibunya lagi, Maggie menariknya untuk bersembunyi. Sementara robot Alice yang lain yang mau mencari kamar Maggie terpergok oleh suster manusia. Alice pun mencekik suster tersebut sampai mati dan mencuri kartunya untuk mengakses komputer. Sementara Maggie dan putrinya berusaha kabur dari sana.
Tanpa diduga tangan Maggie terluka akibat pecahan botol. Namun untungnya dia tidak berteriak, sehingga bisa membawa Max sebelum Alice masuk kamar tersebut. Namun dengan tetesan darah Maggie di lantai, Alice mengikuti jejaknya menggunakan sinar ultraviolet dan berhasil menemukan mereka. Untungnya keluarga tersebut sudah menyiapkan pemadam untuk mengalihkan perhatian dan akhirnya bisa keluar. Namun Maggie lupa membawanya. Nick pun yang dari tadi menelepon tidak bisa berbuat banyak selain berkendara ke rumah sakit dengan kecepatan tinggi. Maggie yang membawa kedua anaknya mendapati semua robot pekerja sudah dinonaktifkan sehingga dirinya memutuskan mengambil kartu akses ambulans. Namun sayangnya, Alice sudah memblokir sistem kendaraan dan kemudian menghancurkan pintu untuk Maggie keluar. Sambil berkata kalau dirinya juga ingin Nick mencintainya sama seperti Maggie. Alice mencoba mengeluarkan jantungnya. Namun di saat itu Maggie melihat mobil suaminya. Di saat melihat Alice ditendang, Nick tidak membuang kesempatan tersebut untuk menabrak sang robot dengan kecepatan tinggi. Maggie pun langsung mengeluarkan Nick yang pingsan untuk menjauh dari mobil yang mulai terbakar. Di saat melakukan resusitasi jantung paru, Nick masih belum sadar. Sementara tanpa diduga, mobil mulai bergeser dan Alice muncul sambil memaki melalui speaker rumah sakit. Alice yang sedang mencekik Maggie memutuskan menusuknya menggunakan potongan besi yang tertancap di tubuhnya. Namun Nick sadar dan langsung menghantam Alice menggunakan sebilah besi. Di saat Alice menangkis hantaman selanjutnya, Maggie mengambil besi yang terjatuh dan langsung menusuk ke wajah Alice sampai modar. Kemudian keduanya pun lega sambil berpelukan. Dan terlihat robot pekerja sudah mulai aktif kembali. Setelah beberapa hari, keluarga tersebut akhirnya bisa berkumpul bersama lagi dalam keadaan penuh kebahagiaan. Sementara itu, di sisi lain, pengawas utama dari perusahaan robot menemukan dua teknisi yang tewas di tempat kemarin dan meminta asisten robotnya untuk menyambung daya listrik. Melihat ada yang tidak beres dengan sistem, dia pun menyuruh robotnya untuk mencopot kembali dayanya. Namun kedua asistennya sudah terdiam, dan tanpa diduga, robot model Alice membuka matanya. Terima kasih sudah menonton.